Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1885 menyimpan kebencian dalam hati. Setelah keluarga Bai bersujud, tubuh Xiaon Bai sudah berdarah. Keluarga Xie takut melihatnya. Tetapi pada saat ini, Cherry Xie masih terlihat acuh tak acuh, dan tidak memiliki perasaan apapun untuk waktu yang lama. Akhiran seperti ini, Cherry tidak peduli sama sekali. Jika melakukan kesalahan, kamu harus membayar kesalahanmu. Pilihan Xiaon Bai sendiri, pilihan keluarga Bai, tentu harus membayar harganya. Di dunia orang dewasa, tidak pernah ada kata mudah. Semua orang sama. Tuan Qin, mulai sekarang keluarga Bai kami tidak akan pernah menghina keluarga Xie lagi, tidak akan berurusan lagi. Terima kasih Tuan Qin atas pengampunannya. Fantius Bai memapah keponakan sulungnya Xiaon Bai dan dengan hati-hati meninggalkan rumah keluarga. Xiaon ini memang layak mendapatkan hukuman ini. Kalau bukan dia yang menindas Cherry kami, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ya, seperti kata pepatah, bencana dari langit bisa dihindari, tapi akibat dari perbuatan tidak bisa dihindari. Ya, bukan tidak ada akibat, tapi waktunya belum tiba. Keluarga Bai akhirnya tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang, kan? Hehehe, orang-orang seperti itu sama sekali tidak pantas dikasihani. Keluarga Bai hanyalah sekelompok orang berotak bodoh. Tetap Thomas Qin kami, suami Cherry, menantu yang paling baik. Setelah keluarga Bai pergi, Thomas Qin tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Pada saat ini, dia adalah anak laki-laki paling cantik di antara hadirin. Cherry Xie telah menutupi mulutnya dan tersenyum. Momen ini adalah momen paling bahagianya. Setiap orang mendambakan cinta, tetapi jika tidak mendapatkan doa dari keluarga, apakah cinta seperti itu akan bahagia? Cherry Xie tidak tahu bahwa ketika semua orang memunggungi dia, hatinya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Tetapi pada saat ini, dia sangat senang, kemampuan Thomas Qin diakui oleh semua orang di keluarga tidak peduli apa alasannya, setidaknya Thomas Qin memiliki kemampuan ini dan kehebatan ini. Melihat senyum Cherry Xie, Thomas Qin tersenyum sepanjang waktu. Dia juga sangat bahagia, pada saat ini, dia tersenyum dari lubuk hatinya. Doa dari anggota keluarga dapat membuat mereka lebih senang dan lebih bahagia. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukan Cherry kami dengan baik. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengampunimu. Jonathan Xie berkata sambil tersenyum, nilainya sendiri telah meroket untuk sementara waktu. Jangankan di keluarga Xie, bahkan di seluruh kota Beijing, pasti akan dihormati oleh banyak orang. Keluarga Bai adalah batu loncatan mereka dan alat untuk kebangkitan mereka. Meskipun Jonathan Xie sangat sombong, tapi siapa yang menyuruh Tuhan untuk memberinya anak perempuan? Keluarga Xie iri pada Jonathan Xie, mungkin ini adalah takdir. Di luar rumah keluarga Xie, Xiaon Bai pucat, dengan darah menutupi sudut mulutnya, mata merah, dan urat biru tampak. Paman ketiga. Aku tidak sudi. Suatu hari, aku akan membalas dendam. Aku harus membalas dendam. Xiaon Bai menggertakkan giginya, darah di atas kepalanya mengalir tanpa suara. Dia juga berdarah di hatinya, menyaksikan wanita kesayangannya diambil oleh Thomas Qin. Selain itu juga membuat dirinya malu di seluruh kota Beijing. Dendam ini, sudah diingat Xiaon Bai dalam hati. Kebencian membuatnya sedikit histeris. Jangan tidak senang, ini takdir, ketika kekuatanmu cukup kuat untuk mengendalikan takdir, kamu adalah takdir. Fantius Bai menatap keponakan sulungnya dengan wajah serius dan hatinya penuh kesedihan. Pertarungan ini akan segera berakhir, sedangkan Thomas Qin adalah gunung tinggi yang tidak pernah bisa mereka raih. Hanya pria yang benar-benar dapat menyimpan kebencian di dalam hatinya yang bisa dianggap sebagai pria sejati. Jika kamu ingin membalas dendam,
maka bekerjalah secara diam-diam. Ketika kamu memenuhi syarat untuk membunuh orang lain, itulah hari ketika kamu benar-benar bangkit. Bab 1886 Totem Hari Kiamat yang lainnya. Thomaskin makan malam di rumah keluarga Xie sebelum pergi. Karena ayahnya meneleponnya dan memiliki sesuatu untuk didiskusikan, Thomaskin tidak berani mengabaikan. Dia tahu pikiran ayahnya tanpa memikirkannya, itu pasti terkait dengan beberapa peradaban besar. Gunung Babao, pinggiran kota Beijing. Malam datang dan cahaya bulan menyelimuti makam banyak pahlawan nasional. Ketika Thomaskin datang ke sini, dia bahkan menemukan banyak batu nisan tanpa nama dan tanpa tanda tangan. Hanya sebuah monumen tanpa kata-kata. Nisan sudah penuh dengan jejak waktu, seperti bayangan pedang dan tombak. Itu adalah monumen pahlawan tanpa kata-kata. Ketika Thomaskin datang ke sini, dia melihat orang lain, Roland Chang. Kemunculannya tidak terlalu mengejutkan Thomaskin, karena dia telah memberitahu ayahnya di mana dia berada. Jika tidak, mungkin ayahnya akan mengantar kepergian anaknya. Meskipun Thomaskin tidak peduli, dia harus mengatakan bahwa Roland Chang ini dapat dianggap sebagai orang terhormat. Dia mendengar dari Cherry Xie bahwa ketika keluarga Xie dalam kesusahan, dan dia tidak ada di sana, Roland Chang memberi mereka jaminan pada keluarga Xie. Jika tidak, keluarga Bai pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Roland Chang juga melakukan dua hal baik yang harus diakui oleh Thomaskin. Punggungnya, seperti ayahnya, selalu begitu kuat, tetapi kedua orang itu berjauhan, sepertinya tidak ada persimpangan, namun jelas sekali sudah lama berada di sini. Ayah. Thomaskin berdiri di belakang ayahnya. Pada saat ini, dia menatap punggung ayahnya. Tiba-tiba mempunyai perasaan tidak dapat dijelaskan. Dia takut suatu hari, ayahnya juga akan dimakamkan di sini, dikuburkan di bawah nisan tanpa kata. Meskipun ini hanya kemungkinan, Thomaskin benar-benar takut akan kedatangan hari itu. Dalam hidupnya, dengan kekuatan yang cukup, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sepertinya putramu benar-benar layak mewarisi mantelmu. Energi dan keberanian ini sangat mengesankan. Roland Chang berkata dengan senyum tipis, menoleh dan menatap Thomaskin, ada sedikit penghargaan di matanya. Aku membantumu, bukan berarti aku bisa sepertimu. Aku membantumu, juga hanya demi makhluk hidup, demi rakyat negara ini, demi peradaban manusia, bisa terus bertahan selamanya. Bayer Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Roland Chang tidak setuju, tapi tetap santai. Jadi apa bedanya? Selama ini cukup, kamu tidak perlu mendengarkan siapapun. Selama kamu melakukan hal-hal yang baik untuk negara ini dan era ini, itu sudah cukup. Thomaskin mengerutkan kening. Tampaknya Roland Chang dan ayahnya telah membentuk semacam kesepakatan. Meskipun Roland Chang sangat kuat, tapi tetap tidak dapat mengontrol ayahnya. Kekuatan pria ini, seperti ayahnya, membuat Thomaskin merasa tak terbayangkan, dan tertekan, tetapi siapa yang lebih kuat antara ayahnya atau Roland Chang, dia percaya itu adalah ayahnya, mungkin ini adalah pemujaan dari hatinya yang paling dalam. Apa yang aku lakukan, aku harap kamu bisa mengerti. Thomas, untuk negara ini, kita bisa memberikan hidup kita. Ada negara, baru ada rumah. Ada rumah, baru ada kehangatan. Seumur hidupku ini, tidak dapat memilih lagi. Sekarang aku telah memulai jalan ini, itu ditakdirkan untuk menjadi jalan yang tidak dapat kembali, tetapi aku berharap kamu bisa mengontrol skalamu. Negara penting, tetapi keluarga sama-sama penting. Jangan sepertiku, kesepian selama 20 tahun, pada akhirnya akan mati seperti ini. Bayer Qin berkata dengan ringan. Thomaskin mengangguk. Saat ini, dia tidak tahu mengapa ayahnya mengatakan kata-kata ini, tetapi Thomaskin merasa bahwa ini seperti tanda perpisahan. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia sepertinya sudah menebak sedikit. Apakah ayah akan pergi mencari totem hari kiamat yang lain?
Thomaskin bertanya dengan suara yang dalam.